Zombie Apocalypse. Karena sekarang pesawat sudah mulai menuju ke jalurnya, siap untuk berangkat di match yang terakhir. Jadi buat teman-teman semua yang lagi nonton di live stream, let's go Spamindo Pride, Gaspol, BTR Win, Racing Wolf, langsung saja pesawat take off menuju ke Erangel terakhir di hari yang kedua. Iya, kita akan menuju ke Erangel, map terakhir kita. Tanpa berlama-lama langsung terbang di atas map OG. Oke, dan cukup pelit untuk posisi flight path saat ini. Wolfie, dari arah Milta Power menuju ke arah Primorsk, ini daerah-daerah yang di atas tuh ditinggalkan. Gergopol, Severny, Shooting Range, Rozok bahkan butuh effort untuk menuju ke sana. Bakal rebutan vehicle di sekitar Milta ataupun di jalur scrappingan farm dan juga Pochinki. Tapi harusnya farm sama Pochinki itu jalur scrappingnya dikuasain sama Nova sama BTR. Betul, tapi kita bakal kayak ini sih ya, beberapa tim mungkin akan melakukan juga adaptasi, mengingat ini udah adalah penghujung dari day itu. Betul. Biasanya makin berjalan turnamen, makin banyak adaptasi dilakukan untuk mengambil keuntungan dari masing-masing drop awal-awal. Betul. Tapi tampaknya kan di BTR tidak akan mendapatkan kontes dari dimanapun, Nova pun sudah kayak tahu batasan dia di mana untuk looting. Biar nggak langsung tubrukan sama BTR ya. Padahal kalau kita lihat satu player BTR, satu player Nova di dua tempat yang berbeda agak berdekatan. Kalau kita lihat dari logo timnya. Betul, kalau dari logo tim, cuma logo timnya gede kali ini. Dan tampaknya zonanya kembali ke arah kiri, tapi ke arah kirinya kiri banget kali ini. Dari 4 kali Erangel hari ini, zonanya ke kiri bawah itu 2 kali. 2 kali, betul. 2 kali, satu kelempar ke kanan atas, satu kali kelempar ke kiri tapi ke atas. Kalau gue jadi Aerowolf, gue gak pindah pulau. Gue tempel ke kiri pulau bawah. Iya. Tempel sekiri mungkin, cari kapal. Nah kalau perlu sampai ke air dah, naik kapal ke air gue. Gak masalah, yang penting stay dulu, amanin posisi dulu. Ya hitung-hitungan lah atau prediksi lah kira-kira misalkan gitu circle-nya ke arah SMB kan mereka yang untung. Betul, dan kita bakal di awal-awal kembali terjadinya pembegalan di tahap awal permainan. Dimana kita bakal mafioso dipulangkan ke arah lobby langsung. 63 orang tersisa dan masih utuh 16 tim di menit kedua yang kali ini. Yes, yang berbeda dengan Erangel sebelumnya, tadi di Erangel sebelumnya DA sama Nova itu trade kill. Betul, kali ini nggak ada trade kill. clean trade. Ini bener-bener bersih first blood yang didapatkan. So, menjadi keuntungan untuk Zeus untuk poin pertama mereka. Betul, kita bakal kayaknya Abeli masih melakukan scouting juga. Tampaknya cukup berdekatan dengan tim KP. Tembakan dilontarkan tapi tidak menghit lawannya kali ini ya. Ya betul, ini 2 setup push. Zio langsung tabrakin mobilnya ke belakang rumah. Sudah mulai touchdown, lompat dan akan segera masuk kah? Atau dia bakal melempar Nate terlebih dahulu menuju ke bagian lantai 2. Nate sudah mulai dimasak, lemparkan langsung saja menuju ke bagian tangga. Sepertinya satu player ini tidak mendapatkan follow up sama sekali. Bahkan dia langsung ngebuat smoke yang cukup tebal untuk membutakan push yang nanti dilakukan sama tim Zeus. Betul, tapi bantuan dari KP tidak terlalu jauh karena teman-teman berada di Milta dan mungkin akan nge-backup dia dan benar saja sudah mulai muncul di minimap. Kita bakal kayak fight kecil di awal-awal akan mungkin menghasilkan cukup banyak kill. Gak berani. Gak bakal berani naik. Dia turun ke bawah, step udah mulai kedengaran. Nah, wow, sedikit bengong ternyata. Tidak fast respon untuk pengaturan aim dari seorang Gonzo. Betul, Gonzo ke take down, 3 bantuan yang sudah datang tapi belum bisa mengunci pergerakan dari tim Zeus. Malah Frozen hampir kena ke dia. Itu dia, tapi sebenarnya dari Zeus dia bakal mundur untuk masuk ke bagian. Third party berikutnya datang dari sisi yang lain. Apa itu sama Zeus tadi? Zeus juga. Sama Zeus juga ternyata. Berarti 3 orang di sini. Satu orangnya udah mulai ngeflank tadi kan? Betul, tapi Godless sudah mulai mengunci juga pergerakan dari seorang Frozen. Tampaknya mulai menemukan posisi dia. Frozen bakal coba untuk menyelamatkan temannya Black White yang dalam posisi knock juga kali ini. Dan kita bakal lihat KP cukup disulkan di awal-awal tim Zeus yang kali ini terus memberikan pressure ke arah Frozen. Kali ini tampaknya Frozen bakal dibekukan di posisi dia kali ini dengan posisi knock yang cukup berbahaya. Terbuka, dilindas dipulangkan ke arah lobby. Tinggal 1 orang aja berarti dari Konina Power. Ini bad move banget men. Niatnya nge-backup malah bonyok. Kata si Akzer, kenapa teman-teman gue ini? Kenapa pada nafsuan banget sih? Mending relain si Gonzonya kita hidup bertiga. Main kita bertiga. Ini PR banget sih, mereka bakal ngubah gameplay. Kehilangan 1 player aja bisa ngubah gameplay, apalagi tinggal 1 orang. Betul, dan kembali Microboy yang bermain pada hari ini di 2 game penghujung ya. Betul.
2 kan? Bener ya? Ya 2 match terakhir Microboy bermain. Betul, dan dari game sebelumnya gue liat mulai kelihatan ya, BTR meskipun susah banget zonanya, tapi mereka performanya oke banget tadi. Yap, kan balik lagi seperti yang udah kita bahas begitu ngelihat Liquid main. Microboy dan juga Liquid punya keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Betul, dibilang siapa yang lebih bagus tuh nggak penting lah sekarang ya. Ya. Yang penting adalah warna apa yang mereka bisa berikan terhadap roster BTR. Betul, betul lagi. Betul, karena ujung-ujungnya yang dilihat adalah hasil. Betul, ujung adalah hasil. Dan nggak terbatas, hanya Liquid tuh karena Microboy. Bisa aja orang ini digantikan. Betul, karena semua tergantung dari obrolan manajemen plus coachnya juga. Betul. Coach dan juga manajemen, kebalik tuh. Bagaimana dari coachnya, Sinyo bisa dibilang memaksimalkan lah roster yang dimiliki sekarang ini ya. Betul, sebenarnya jadi Sinyo ini agak beban juga ya. Jadi coach di sebuah tim besar tuh beban banget cuy. Betul, Spauf ganti orang kah? Lah iya, Spauf jadi Ryzen. Super Spauf. Oh. Super Spauf. Oke, Super Spauf. Bener juga, berubah ya. Berubah Spauf dia. ganti foto. Betul, jadi Super Ganti Spauf. foto, jadi Super Spauf. Apalagi Spauf rambutnya ungu dia. Oh berarti bentar lagi Spauf menggila nih. Kan udah jadi Super Spauf. Yoi, rambutnya ungu bentar lagi dia. Oke, tapi kita bakal lihat. Lah, ini Raze mukanya Brony. Bro Race. Bro Raze. Yoi. Rainy. Rainy, betul. Rainy. Wah, nunjuk apa tuh Rainy? Ganti orang tiba-tiba ya. Oke, dan kali ini Saling cosplay kayaknya deh. saling cosplay. Saling cosplay sepertinya. Nah, sudah berubah. Benar. Ternyata yang capek tidak hanya player yang bermain, tidak hanya caster semua yang bertugas, production juga capek cuy. Betul. Semua yang berpartisipasi di turnamen ini ada tenaganya. Ada tenaga masing-masing. Ada tenaganya masing-masing. Tapi emang mulai memasuki game-game terakhir tuh mata 5 watt biasanya. Betul, betul. Apalagi Irengel ditambah. Lu lihat Irengel lagi. Tapi mending sih daripada Vikendi lagi. Iya sih bro, tapi lo rasain kan Vikendi yang di PMGC ini lebih cepat dibandingkan yang di regular season dan juga PMPL. Betul. Di grand final ini. Kayaknya dibikin 1:1. 1.1. 1,1. Nggak default. Nggak default, betul. Dan kayaknya ada beberapa settingan-settingan khusus yang nantinya akan dipersiapkan juga menjelang PMPL season 3. Semoga Sunhawk disakitin ya zonanya. Ya, atau perlu Kalau dipercepat susah pas, rusuh banget. kasihan tim-tim nggak sih? Iya, mending dibikin sakit gitu kan. Settingnya default, tapi Blue Zone dibikin lebih sakit. Betul. Gue sih nunggu update di PUBG Mobile yang udah sering kita bahas berkali-kali, di mana ketika penggunaan AdKit itu nggak langsung full 70%, tapi ada prosesnya. Ya, ada kayak per 1 detik nambah 1/3 gitu kan. Betul, misal kayak gitu. Dan semakin jauh dari ujung Blue Zone, semakin sakit zonanya. Jadi kita nggak bisa ngumpet-ngumpet di jauh-jauh lagi. Sama kayak bandage lah, lu pakai bandage kan nggak langsung full Iya. untuk persentase bandage-nya kan, tapi kan kayak naik 3 step by tahap. step. 3 tahap itu kan. Betul, itu dia. Karena kalau diubah seperti itu, gua rasa dokter-dokter akan memikirkan ulang cara mereka dalam melakukan healing. Tetap Betul. bisa healing, tapi formulanya harus diubah. Betul, karena balik lagi ya, terlepas healing itu efektif atau nggak efektif, itu boring. Betul. Karena menghilangkan esensi dari perang, tapi meningkatkan esensi dari survival. Nah, itu dia. Kan ini game survival, game perang juga. Betul. Jadi harus seimbang. Mungkin di nerf dikit lah healingnya gitu kan, di nerf dikit tapi nggak sampai hancur. Betul. Yang udah sering kita bahas, mungkin seperti itu. Apakah akan terjadi atau enggak tahu juga. Oh, tapi yang pasti kali ini dibegal kali di PW88. Masuk area pertahanan di tim RRQ Athena dan Gewi. Bakal langsung di belakang ke arah lobby, tampaknya Gewi di belakang ke arah lobby secara utuh kali ini. Tapi Korpai bakal langsung berhenti. Baginya tampaknya terjatuh dan kali ini harus kabur dengan kaki dia sendiri kali tanpa Betul. bantuan Bagi. Tapi kita bakal lihat dari seorang G9 masih mengunci pikiran Korpai, masih berhati-hati, nggak mau overpick. Dan G9 dengan bantuan teman-teman dia bakal langsung menumbangkan seorang Korpai dengan sangat-sangat cepat. Betul banget. Itu tadi nggak ngelihat posisi proning yang dilakukan sama tim RRQ berarti. Dua player yang tadi niat untuk nge-backup dari PW88, mereka mengurungkan niatnya. Mereka memilih jalur rotasi yang lain dan mereka bakal bertemu kembali dengan Secret Jin yang sudah berada di arah Pochinki. Sudah mulai terdengar, Gonzo bakal nembak karena mobilnya. Ice harus menghentikan kendaraan dan kali ini double pick yang begitu bagus di antara seberang dan seberang jalan yang lainnya. Betul, keluar dari api masuk kandang harimau kali ini ya. Wah. Keluar dari RQ masuk ke pertahanan tim TSJ. Dua tim raksasa dilawan sekaligus dan tampaknya PW88 perlu pulang ke arah lobby pada game terakhir kali ini. Betul, dengan sangat cepat padahal Blue Zone pertama juga baru bergerak tapi tiba-tiba satu tim sudah dipulangkan ke arah lobby. Begitu agresif permainan yang dilakukan dan seperti biasa RRQ kembali dengan permainan yang sungguh cepat dalam rotasi di early game. Betul, mungkin bahkan ya tim-tim lain tuh belum memperhitungkan seberapa cepatnya pergerakan tim RRQ Athena Harang. Karena di random loh.
Pokoknya kisarannya 3 sampai 5 menit. Di Betul. bawah 5 menit tuh mereka harus bergerak. Dulu kan mereka kayak nahan 7 menit, 10 menit kan. Betul. Sekarang tuh mereka 5 menit, udah pasti udah gak ada di Pochinki, udah meninggalkan area Pochinki. Yap. Baik itu jauh ataupun deket. Dan sekarang kalau kita perhatikan juga di arah utara, dari arah Gergopol, Hospital tuh bener-bener kosong. Apakah situasi ini akan dibaca oleh 4AM? Ah betul, karena mereka tuh biasanya Lihat rotasi 4AM. paling jago ini pas, menerawang, Itu mana lihat. kosong. Dia langsung ngelewatin Danau Yasnaya, langsung muter ke bagian atas. Kayaknya mereka bakal ambil jembatan di deket Gergopol Container. Betul. Mereka tuh udah nembak pas, karena gini, mereka tuh selalu dapetin tempat yang kosong, berarti mereka udah melihat pola-pola permainan tim lain itu seperti apa. Betul, seperti yang dilakukan sama Secret Jin, sudah mulai melihat pergerakan dari tim RRQ, saling tahu posisinya di mana, tapi belum ada commit fight di antara kedua tim ini, hanya sekedar mendapatkan informasi dan juga melempar utilities, diusir mundur Secret Jin dari Gunung Kembar ini. Betul, kita bakal ganti dari Solkai juga pelan-pelan bakal langsung pindah posisi setelah mendapatkan satu airdrop kali ini yang sungguh-sungguh seger. Level 3 full set kali ini dan juga tembakan yang belum terlihat, kayaknya belum 49 ya? Enggak. Rambo kayaknya. Enggak, itu 249 enggak segede itu, enggak sekecil itu. Oh ini. Ini Rambo. Ini Rambonya, diambil sama Lutz. Oh wait, berarti Footballist dapat 2 airdrop. Benar juga, atau Iya diambil dong. sisanya? Maybe, tapi Maybe. kayaknya bakal terspot karena ada Abroad Slayer yang melihat pergerakan dari Footballist yang sedang mengambil supply di tengah-tengah open field ini. Betul. Terus-terusan di tapping, ingin dikempesin ban mobilnya, tapi gemes dan langsung di spray. Red dot AKM. Betul, memang pro player tuh bebas ya. Dan memang ini Joker orang baik yang tersakiti kali ini bakal langsung nembak ke arah lawannya. Coba menumbangkan lawan-lawan di open field kali ini. Dan FUT ternyata mengambil kotak menjadi malapetaka bagi mereka karena Solkai dan kawan-kawan dikunci di open field. Betul, tapi satu player dari ASL sudah di knockdown, carinya harus segera di revive, tapi Tabrak sepertinya nggak dikasih waktu sama Secret Jin, langsung diras, bahkan satu player mereka berusaha untuk kabur, tapi dari Secret Jin bakal mencari view untuk menembak Hyuven yang kabur dengan menggunakan uasnya, di spray dari belakang, digocek kanan kiri dan survive dari tembakan-tembakan, namun mobil yang benar-benar bonyok. Betul, dia bakal langsung deg-degan juga karena mobil mulai berasap kali ini mulai kebakar malah dan meledak hari ini. Jedar dan dipulangkan ke arah lobby. Waduh, selamat dari Secret Jin, tidak selamat dari tim Nova. Keluar dari api, masuk kandang harimau. Betul, itu udah bonyok banget apapun yang dilakukan sama ASL. Untung mereka nggak nge-stick loh, untung mereka nge-split. One by one. Lu bayangin kalau tadi mereka nge-stick di satu area, panik dan mereka kabur dari Secret Jin, satu mobil 3 orang. Dar. Itu free point untuk Nova. Betul. Itu seger pas lu tembak itu kan nice dapat. Tak 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 3 langsung masuk kill ya. Iya dan what? Solkai Solkai jatuh. terjatuh. Kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal dengan mobilnya kayak buru-buru turun. Itu Atau lagi rotasi ditembakin terus dia lompat. panik. Panik. Nyawanya sekarat. Kenapa? Jatuh dari mobil. Betul, tapi nggak apa, yang penting dia aman kali ini. Oh gue kira replaynya ditunjukin gitu dia jatuh dari mobil. Tapi malah dikasih lihat yang raumnya kenok. Kata produsernya nggak butuh di replay itu. Butuh di replay yang tadi kita kasih replay yang pasti-pasti aja lah. Untung tadi raum kenok gak dipulangin ya berarti? Footballist masih 4 ya? 4. Footballist masih 4 pemain. Masih 4 ya, berarti benar diselamatkan ya. Ketika di knock dia langsung bentuk angle dan masuk ke arah safe zone dan bener ya tuh 4AM. Dia masuk dari atas, zona ke atas. Walaupun mereka bentrok sama Zeus, tapi seenggaknya Tebakannya bener. tebakannya bener. Tinggal eksekusi dan mengclearnya aja gimana. Yap, dan gua rasa dengan pergerakan Zeus yang sama seperti 4AM, itu kayak sedikit surprise yang didapatkan oleh 4AM. Betul, ini bakal jadi PR juga bagi mereka karena cukup banyak tim yang langsung menubruk bagian jembatan kali ini ya. Ya, tapi 4AM itu bukan tim yang takut kalaupun mereka ditabrak sama tim lain. Dihajar balik. Dihajar, malah ketika mereka dipotong rotasinya, mereka nggak kabur. Mereka tabrak orang yang ganggu rotasi mereka. Betul, kita bakal Ken juga dari tim Zeus kali ini pelan-pelan sudah menguasai bagian bukit dari Gunung Gatka. Tergantung ada yang bilang Gunung Gergopol, ada yang bilang Gunung Gatka. Ya. Tergantung masing-masing lah sebutnya apa. Tapi yang pastinya Hero sudah mengambil juga rumah di bawah pergunungannya dan juga sudah mengamankan lekukan dan juga tebing kali ini ya. Tinggal gimana mereka mempertahankan kompon mereka, jangan sampai ke-retake sama Navi yang saat ini sudah mulai bergerak juga untuk menuju ke arah tim Airwolf. Mobilnya, baginya terdengar tadi bunyi-bunyian kendaraan, tapi kayaknya bakal dilepas gitu aja karena Navi lebih memilih mengambil kompon yang Belakangnya berbeda. lagi. Di belakangnya lagi, jauh Betul. di bawah kaki gunung. Emang enak sih posisinya Airwolf, cuma PR mereka satu. Kalau mereka sampai ngebuka badan ke atas tebingnya, itu terbuka di belakang juga open field. Yap. Dan kita bakal pindah ke tim Indonesia lainnya. Kayak ini ada Beta RRA yang mengambil di rumah 5 ya, rumah 5 kuning. Dulu kuning gak sih? Dulu kuning. Iya. Dulu Makanya kuning. orang nyebutnya rumah kuning kan, Iya, betul. Tapi sekarang udah berubah catnya. rumah biru. Rumah Biasa biru. lah, udah ada berta- renovasi. Oh iya, nah namanya udah bertahun-tahun kan, Ah, udah betul. mulai pudar jadi warna kuning. Mungkin lu warna hijau pas, Oh, terus jadi warna kuning pudar oke. kan.
Terus saat ini dibenerin lagi jadi warna biru. Tapi karena emang kayunya udah mulai lapuk, jadi birunya nggak bisa terang banget gitu ya. Betul, jadi memang ini perlu adanya inilah pergantian dari kayu mungkin jadi semen nanti ya. Oh mungkin ya. Mungkin pintunya bisa diganti biar kalau ditembak nggak hancur. Pakai besi. Nah itu dia. Kayak rumah-rumah ataupun bangunan-bangunan yang ada di SMB. Di Tiba-tiba bootcamp dong. di SMB juga dong. SM juga ya? SMB juga yang pintu-pintu apartemennya kan besi itu. Betul. Ya. Tadi ada perang saudara antara Secret dan juga Secret Jin. Bahkan Matoy sudah dipulangkan ke arah lobby. Ada Nova juga yang sudah bertemu dengan Ewan. Dante terkena headshot palanya. Betul, kita bakal lihat juga dari tim-tim lain sudah mulai saling bertemu ya dengan masuki zona ketiga. Bahkan bentar lagi bakal pindah zona keempat. Jadi kita bakal melihat cukup banyak tim yang bakal tabrakan minimal. Bentrok, pick off aja. Ya tapi cukup banyak tim yang bonyok ya. Kayak Alpha 7 yang tinggal 2 player. Terus ASL juga tinggal 2 player. Paling bonyok Onena Power yang hanya menyisakan 1 player mereka. Betul. Dan kalau kita perhatikan bakal ada commit fight. Kali ini Nate yang begitu bagus. Dari Kena temannya sendiri, Tukai. Dan Cosmos terkena Nate dari Secret yang lain. Itu terlalu banyak TS. Jadi gue agak sedikit bingung tadi. Ini Secret yang mana sebenarnya yang ngenokin Secret? Jin atau bukan Jin nih? Iya, Jin atau bukan Jin nih? Wow. Wow. Ini yang bikin repot nih kalau Secret ketemu Secret. Betul. Karena yang jadi pembeda itu cuma huruf J-nya doang. Iya. Dan logonya beda dikit. Ya logonya beda dikit. Ada Yang satu jinnya? mata, yang satu ada rumahnya. Ya. Yang satu ada jin rumahnya. Berarti yang satu nggak punya rumah, Yang satu satu punya rumah. Oh iya. Jinnya lebih berkelas dong yang punya rumah. Penting banget kita bahas ini ya. Wadaw. Tuh lihat ada 1, 2, 3, 4 tim yang udah bonyok. Yang udah kita bilang tadi. Bahkan Secret hanya menyisakan 2 player mereka setelah 2 player lainnya di pick off oleh teman atau saudaranya sendiri dengan berbeda negara. Betul, kita bakal lihat juga dari tim Nova, XQF, sudah tepat di bawah tim Secret dan lemparan bom dari Yuhai Boy menumbangkan seorang para boy. Boy lawan boy, tinggal Micro Boy yang bergabungkan. Tapi tampaknya Micro Boy belum join the fight, jadi boy lawan boy aja kali ini. Belum Old Boy join juga. Betul, belum Old Boy Mending lagi join. cobain dah. Cobain Old Boy, Micro Boy, sama boy-boy yang lainnya bikin satu tim. Tapi kita harus fokuskan kembali karena Iron Wolf rotasi mereka sedang terpotong. 2 player mereka terkena knockdown. 1 diantaranya sudah dipulangkan ke arah lobby. Old Boy yang lainnya juga bakal menyusul. Navi juga sedang dalam posisi yang sangat terhimpit. Trixie harus healing. 2 player sedang terkena knockdown. Berusaha untuk di-revive tapi Zeus masih bertahan, dia juga butuh reset soalnya tapi Trixie tertangkap, 3 orang ter-take down. Betul, tampaknya Old Boy juga bakal revive, dia nggak jadi pulang. Tampaknya kali ini dari anggota boy band sudah mulai satu persatu kenok ya. Ya cukup banyak boy band sepertinya untuk di grand final PMGC kali ini. Dan masih bertahan ternyata player-player dari tim Nova. Betul, kita bakal lihat ini juga dari tim Airwolf kehilangan Super Luna sementara waktu ini dan Airwolf tinggal menyisakan 1 player mereka di mana dari tim lainnya. Mas udah cukup banyak yang pincang ya kali ini. Airwolf, KP, ASL, TS, Alpha 7 dan juga Navi DA. Betul, tapi fight masih terus terjadi. Tiba-tiba Navi terjatuh kembali, 1 player mereka. Old Boy terjatuh untuk yang kedua kalinya. Matic berusaha untuk membackup di bagian dalam dari smoke-nya. Tapi 2 player dari Zeus bakal nge-push ke arah tim Navi. Dia bakal turun ke belakang, lempar nets-nya, sedikit lempar menuju ke arah sebelah kanan. Predict move yang tidak terlalu on point dan Matic pun tertangkap. Double pick dari Zeus. Kita bakal kayak dari tim Navi, tampaknya pengen coba meng-defend kali ini. Tapi lemparan bom dilontarkan, Matic bakal tumbang dan seluruh tim Navi dipulangkan ke arah lobby di posisi 15 dengan 1 kill. Betul. Kayak Navi setelah mereka chicken ya kurang greget. 4 kali tusun mereka habis mereka chicken tadi. Kurang greget itu performanya. Bener-bener the real setelah chicken terbitnya tusun. Betul, itu benar-benar menjadi jinx yang masih berlaku untuk di setiap turnamen PUBG Mobile. Tapi tidak berlaku untuk beberapa tim doang. Hanya beberapa tim yang tidak terkena efek dari jinx tersebut. Betul, mereka tuh kayak punya anti tusun apa ya? Anti tusun-tusun klub. Iya, anti tusun klub. Waduh, tiba-tiba order meledak gara-gara ulah temannya sendiri. Lemparan netsnya ternyata tidak sampai ke arah Ewan, malah ngebuat ledakan ke arah mobil yang ada di dekat rekannya sendiri. Betul, kita bakal dari Dante juga masih bertahan. Daripada King di belakang masih juga menjaga posisi dia pelan-pelan mengincar pergerakan tim Ewan yang mengambil high ground advantage kali ini. Lemparan asap dilontarkan kiri dan kanan juga usaha untuk ngeblok vision dari tim Ewan. Tampak kita bakal dari Ewan terus smoke, nembak terusan King bakal tumbang oleh Yuhai Boy kali ini. Kembali tim Secret pengen mencari anggota boy band yang hilang kali ini ya. Betul, tapi dari RX Jax masih terus melemparkan. Sepertinya order terkena splash damage dari nets yang dilemparkan A1. Sudah cukup low, King masih bertahan, sprint through the smoke belum mendapatkan hasil yang begitu maksimal. Yuhai masih berusaha untuk mendapatkan point kill dengan orang yang udah dia kenok. Betul, kita bakal lihat tap-in dan juga beberapa burst yang dilontarkan juga oleh seorang Yuhai menuju ke arah bagian bawah tapi belum menemukan targetnya. Dan sisi dari tim Secret enak banget posisi mereka di high ground, gampang lihat ke semua arah, tinggal menunggu tim-tim lain bonyok-bonyokan. BTR belum terlalu terpantau nih. Posisi mereka di mana? Kolong mobil yang benar-benar dimaksimalkan dengan sangat baik tadi mendapatkan 1 point kill plus splash damage ke arah Dante. Order, pegang!
nggak sempat dipegang. Gagal. Kayaknya nggak fokus deh. Itu padahal udah deket banget loh. Betul. Atau dia dapat tembakan dari high ground ya, makanya dia nggak berani bangun buat nge-revive. Belum, kurang tahu. Fortingnya dia cuma mobil Dacia doang kan tadi? Iya, tapi kurang dapat informasi lah kita. Karena kan kita lihat hanyalah dia nggak nge-revive. Tapi di lock ternyata. Betul, di lock oleh Team Secret yang gue bilang posisi mereka enak banget. High ground loh ini mereka. Yap. Ada rumah lagi belakangnya yang meng-cover mereka dari high ground lagi. Betul, dan Nova hanya mengisahkan para boy. Last man standing untuk Nova XQF di match terakhir hari ini. A1 juga masih bisa bertahan, mereka masih ada mobil sih, harusnya mereka masih bisa nge-forting untuk nge-handle tembakan dari, atau nge-block tembakan dari tim RRQ. Betul, kita bakal lihat juga dari tim Zeus sudah mengumpulkan 8 kill, tapi kita bakal lihat ke A1 dulu yang tinggal misalkan saran Dante akan berhadapan dengan tim RRQ yang tepat di depan dia, yang belum masuk zona juga. Yap, G9 juga bakal menahan pergerakan dari Dante, 1 lawan 1, tidak ada follow up dari 3 player RRQ yang lainnya, 3 player lainnya bakal bergerak. Sementara G9 ditugaskan untuk menahan 1 player terakhir dari A1. Betul. Wah, bukit berdarah tuh. Bukit berdarah banget, itu bakal rebut-rebutan gila-gilaan oleh semua tim juga. Dan kita bakal lihat beberapa tim mungkin bakal bonyok-bonyokan dengan satu sama lainnya. Dante selamat dari blue zone, tapi perlu masuk ke dalam safe zone kali ini ya. Footballis dan kita lihat BTR juga menyebar dengan sangat-sangat rapi. Betul. Pegunungan pun lumayan ini berdarah. 5 tim loh. Ini 5 tim. Alpha 7, Zeus, Footballis, ada Aero Lovely Max juga, Potato yang tersisa sendirian tadi. Sempet gak? Sempet ternyata, tapi udah bonyok banget, face-nya udah merah banget, helm bahkan udah nggak ada lagi. Last ini healing. asal dia nggak kegelincir aja, karena itu curam banget itu Flo. Kegelincir auto cancel healing, goodbye. Kayaknya buat terkena damage dari jatuhnya bodo amat deh, tapi momen healingnya yang bakal kelewat. Kan nggak bisa keluar animasi healing kan? Nah itu dia, Alpha 7 pun nggak bisa bertahan, mereka dipulangkan ke arah lobby. Zeus IC mendapatkan 5 kill. Betul, kita bakal lihat dari tim Footballis apakah bakal terobos saja menuju ke bagian bawah dengan satu wasit yang dimiliki, dan depan dia ada DA yang belum menyadari pergerakan dari tim Footballis, langsung melakukan proning, menyelamatkan posisi dan spray down dari Godless. Kali ini berusaha mencari kill ke-12 mereka. Betul, mereka udah dapetin 11 kill. 11 kill. Ini penguasa gunung untuk di match kali ini. Betul. Raja kambing gunung ya. Betul. Lutz menjadi makanan empuk. 12 kill sudah dikumpulkan oleh Footballis. Betul. Bernyayur banget dari game kali ini dan akan terus nyayur dengan zona yang pindah ke arah mereka terus tadi ya. Betul. Ini enak banget posisi mereka high ground, yang jadi PR ketika zona K6-nya keluar dari gunung ini. Betul. Ini baru jadi PR karena dia bakal jadi tontonan semua orang, bakal jadi incaran semua orang, dan itu baru keluar challenge yang resminya. Tapi Zuxi mendapatkan satu knock yang baik banget ke arah serang Bro Ernie kali ini dan menumbangkan dia untuk sementara waktu ini. Ini kayaknya nggak ada habisnya deh. Pertemuan El Clasico antara BTR dan juga RRQ nggak terbendung di turnamen manapun. Betul, kapanpun mereka pindah, nggak kemakan oleh zaman ya ini pertempuran. Ini juga. Ini juga nih, makanya namanya El Clasico pas. Karena klasik hingga sekarang. Betul, itu cocok banget kalau kita kasih nama kayak El Clasico antara BTR dan juga tim RRQ. 4AM juga cukup dekat dengan Red Aliens, apalagi mereka belum masuk ke dalam zona. Ini bakal saling bunuh sih, saling tikam di antara ketiga tim ini, 3-way showdown, dan Secret yang bakal menjadi wasitnya. Betul. Secret jadi wasit. Dia punya kompon loh, di antara spot yang ditempatin sama 4AM, BTR, dan RRQ. Mereka doang yang punya kompon. Betul, tapi kita bakal kayaknya dari tim BTR tampaknya sudah menekan diri juga ke arah tim RRQ. Di DPT langsung bakal lempar bom dari seorang Microboy ke arah depan, ke arah G9 dan meledak. Bye-bye G9. Belum, masih ketahan oleh pohonnya. Wow, saling mendapatkan cover. Wow, tapi Microboy dijatuhkan terlebih dahulu kali ini. G9 punya kontrol area yang begitu bagus. Namun, itu split flank yang bagus banget dari Zuxi, dapetin satu trade yang begitu baik untuk BTR. Betul, Microboy hanya bisa merangkak pelan-pelan dan langsung dibantu oleh Luxi juga kali ini ya. Dan kita bakal lihat kayak ini beberapa tim bakal langsung bonyokan juga, dan tampaknya 4AM tertahan juga oleh tim Secret iShots dan juga Yuhaiboy. Dua orang yang menahan semua tim lainnya. Betul, dua player dari 4AM lagi terkena knockdown. Ini iShot bener-bener punya angle yang free-nya. Obstacle-nya nggak bisa nahan posisinya 4AM dan wow, Hasaki Ironside, bukan Ironside, RDS yang begitu bagus tadi. Tapi dia sebagai last man standing dapat dipertahankan ini, tapi kita bakal RRQ juga bakal fight dengan tim TSJ yang sudah masuk dalam zona, dan ini chance BTR untuk pindah, untuk kabur meninggalkan tim RRQ sementara waktu ini. Betul, mau nggak mau mereka harus naik ke bagian high ground-nya, tapi harus waspada karena masih ada tim Secret di bagian compound. Mereka mau nggak mau kalau berani ambil posisinya RRQ dan fokus dengan Secret Jin. Betul, tapi kita bakal lihat ini dari tim RRQ cukup bonyok ya, dengan TSJ bahkan D2E dipulangkan ke arah lobby. Selesai dan RRQ. Kali ini RRQ bakal pulang ke arah lobby dengan utuh. Secret Jin 12 poin kill, men. Iya, Zeus bahkan sudah pulang. Mereka bawa pulang 13 kill. Lihat, WWCD forecast-nya masuk ke arah BTR 70%. Betul. Ya, tapi bakal challenge sih, karena kali ini BTR mau nggak mau harus tersandwich. Ya, Kirian kanan, tapi mendapat bantuan dari tim DA.
Betul, mereka nggak boleh lengah ke arah Secret karena di belakang mereka masih ada Secret yang lainnya juga. 2 pemain, 3 pemain last man standing. JGZ yang tersisa bakal dipush, commit push. Cosmos bakal dipulangkan menambah poin kill untuk Red Aliens. Zuxi sudah tahu di mana posisi JGZ dan mendapatkan kill berikutnya. Kingston juga sudah mulai dipulangkan. 2 steal point yang begitu bagus. 1v1 situation dan nice! Red Aliens memulangkan Secret Jin menuju ke arah lobby. Ya, kita bakal ke ini dari tim BTRRA. Sudah mulai pemanas kembali di game terakhir kita. Dengan 3 orang masih hidup, kita bakal apakah mereka bisa men-secure 2 WWCD di hari yang sama. Betul, kali ini BTR masih bertahan dengan 3 player mereka. Tapi zona lagi-lagi mental dari posisi BTR saat ini. Betul, kita bakal ke ini dari tim BTR ya. Sudah mulai mencari posisi, harus maju ke depan juga. Forting terbatas, jadi mereka perlu mengandalkan smoke-smoke mereka. Potato masuk ya, diem-diem tapi cukup efektif ya. Betul. Masuk ke dalam zona-zona akhir, tapi kali ini dilempar Molotov, tampaknya Potato akan tumbang. Tapi nice try dari Potato, masuk top 4, dapetin 8 poin placement plus 1 poin kill. 9 poin kantongnya tim Airwolf. Betul, Airwolf dapat poin kill yang cukup banyak. Kali ini 2 tim Indonesia masuk di jajaran top 4. Ya, Top 4, Airwolf masih cukup bagus lah posisi mereka. Setidaknya mereka bermain stabil dan besok mereka bisa mengejar ketertinggalan poin. Ingat, kita masih ada tabungan kurang lebih, berarti nggak kurang lebih, 16 match kita masih punya tabungan. 2 hari tapi panjang. Yap, karena masing-masing 8. Betul, beda dengan hari pertama hari kedua. Kalau hari pertama hari kedua digabungkan, itu kan punya total 6 tambah 7, 13 game. Besok 16 game. Lempar ke Yuhai. Tercover. Ini Secret udah mulai nge-split. Yang harus diwaspadai sama BTR adalah posisi dari DA. Betul, DA bisa nge-flank dari kiri. Kecuali TS dan DA fight duluan. Oh, Yuhai bakal bergocek. Gocek Ria. Tembakannya Zuxi connect dong. Wah, gila. Wow. Tapi DA masih menjadi PR terberat BTR. Kalau BTR tahu ada DA, itu dia. udah ngebuka suara nih dia. Yap, DA sudah mulai membuka tempat mereka. Tapi ini infonya nggak cuma buat BTR. Buat Secret juga yang saat ini udah nge-split ke sebelah kirinya DA. Lemparan bom sih. Kita bakal lihat kayak ini, lemparan bom. Buy one get one. Lemparan bom, meletup. Nggak kenok. Kok kenok? Kan di reduce. Oh iya. Kan di reduce. Kalau bom zaman dulu, auto kenok. Itu kalau Nate zaman dulu kenok. Oh, lempar balik. Nggak bisa. Terlalu itu stun granat, tapi granat keduanya connect. Gak miss lagi kata Betul, gak miss lagi. 2 lemparan granat yang begitu bagus. 1 orang di take down, Slim, last man standing. Berarti ini 1-1-3 ya? Saya lagi mikir, gue lawan BTR atau gue maju nih TS nih, gue matiin sebelum gue mati duluan. Betul, karena Solus juga masih berusaha buat ngerangkak ke belakang supaya dia bisa revive. Betul. Untungnya DA, mereka punya lempengan yang bagus banget, tapi Nits dari Zuxi bakal dilemparkan. Mati satu pasti. Memberikan splash damage yang begitu bagus, bleeding out untuk seorang Solus, hanya menyisakan Slim. Lemparan Nits berikutnya dia bakal connect, dia bakal langsung memulangkan Slim menuju ke arah lobby dan selesai. Nits yang begitu bagus dari seorang Zuxi. Hanya tinggal perwakilan dari Southeast Asia antara Indo Pride atau Malaysia Pride. Betul, kita bakal ke ini dari TS melawan BTR. Satu pertempuran cukup lama juga, kita bakal spray down. Dari Zuxi menuju ke arah Yuhai Boy, belum bisa menumbangkannya. Spray kedua mendapatkan Yuhai Boy. Tinggal satu lagi yang ke take down, tapi dia punya cover pohon. Dapatkah BTR mengunci menggunakan ice shots. Kena tag lagi, lumayan sekarang. Masih mencari posisinya. Betul, Bluezone juga sudah mulai bergerak. Kali ini bakal langsung ditembak 2 orang dari... Oh no! Tapi congratulations untuk tim Secret berhasil mendapatkan winner chicken dinner dengan 8 poin kill. Yes, dan nyaris saja. Hashtag nice try untuk BTR dan juga Airwolf masuk ke top 4 kita. Congratulations untuk tim Secret mendapatkan WWCD pada game kita yang terakhir pada hari ini. Tapi seru banget, ini match yang seru banget untuk hari ini. Jujur gue pengen BTR atau Airwolf yang akan mendapatkan WWCD. Tapi terlepas dari Indo Pride kita sebagai caster dan juga analis ataupun talent yang bertugas di PMGC, kita benar-benar menantikan gameplay dan match yang seru seperti yang barusan kita lihat juga. Betul, gue pengen Indonesia juara manapun itu. Ketika tim-tim lain juga memberikan terbaik. Betul, jadi juaranya itu benar-benar juara. Betul, juara dari yang terbaik. Betul, terbaik.